Jadi, kalau kita memberikan pakan kepada ternak kita dengan kondisi masih segar seperti ini ya, kandungan airnya masih banyak, itu biasanya rumputnya didiamkan dulu lur, atau dijemur terlebih dahulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, sobat MIF semuanya, sedulur MIF semuanya. Nah ini di pagi hari, nah dikasih makan hijauan ya lur. Nah ini ternyata ada populasi baru. Nah ini dia, ini adalah domba Texel atau dombos. Ini asli dari Wonosobo ini ya, domba dombos. Nah itu di sana itu bawa anak, dan itu betinanya itu domba lokal biasa, dan ini pejantannya domba dombos ya atau Texel. Nah pada video kita kali ini kita akan membahas tentang pakan lagi ya sedulur. Nah jadi pakan itu merupakan komponen utama dalam perkembangan ternak ya. Jadi kalau kita ingin ternak kita tumbuh dengan cepat, dengan sehat, pakannya juga harus mengandung nutrisi yang tinggi ya sedulur. Nah pada video kali ini kita akan membahas tentang kandungan kadar air pada pakan ya, terutama pakan hijauan seperti ini. Nah tujuan kita mengetahui kadar air itu apa sedulur? Nah gini, jadi begini lur, rumput seperti ini ya, rumput rambanan, rumput odot atau rumput pakcong dan jenis-jenis rumput yang lain itu memiliki kadar air yang berbeda-beda ya sedulur. Nah semakin tinggi kadar air berarti nutrisi yang ada di dalam pakan tersebut itu semakin sedikit ya, begitu. Jadi misal begini sedulur, contohnya, contoh ada rumput, katakanlah inilah rumput seperti ini ya, ini memiliki kandungan air sebanyak 80%. Nah sisanya berarti kan 20%. Nah 20% nya itu adalah nutrisinya lur. Nah jadi semakin tinggi kadar air pada pakan, nutrisinya semakin sedikit. Tadi kita contohkan ya, 80% kadar air di dalam rumput ini berarti kan sisanya 20%. Nah 20% nya itu baru nutrisi. Di situ kan ada di dalam 20% itu ya, itu baru ada lemak, protein dan lain-lain ada di 20% itu, bukan di 80% nya itu lur. Jadi begitu ya. Nah ini adalah penampakan pakan rumput odot segar ini ya. Ini segar, ini baru metik, baru ngarit kemarin sore. Nah ini adalah penampakan rumput odot yang segar lur. Nah rumput odot ini memiliki kadar air 75% lebih ya, katakanlah 70% lah. Nah berarti nutrisi yang ada di dalam rumput odot ini hanya 30% lur ya. Bayangkan lur, rumput sebesar ini ya, ini beratnya segini, katakanlah berat 1 kilo lah ya. Dalam berat 1 kilo ini 70 gram, 700 gram berarti ya, 700 gramnya itu air lur. Nah 30% itu baru bahan kering, baru protein, baru lemak. Nah begitu lur ya. Jadi itulah fungsinya kita mengetahui kadar air pada rumput atau pada pakan yang akan kita berikan. Nah itu tadi adalah rumput odot ya, memiliki 70% kadar air. Nah coba kita bandingkan dengan rumput yang lain. Misal rumput apa ya? Ya misal ada sebuah rumput ya, dia memiliki kadar air 50%. Kita bandingkan dengan rumput odot yang memiliki kadar air 70%. Berarti banyakan mana nutrisinya lur? Ya otomatis yang 50% ya. Yang 50% air berarti kan sisanya 50% lagi. 50% nya lagi sisanya itu adalah nutrisinya. Nah jadi begitu ya lur cara menghitung
nutrisi pada rumput ya. Itu cara menghitung yang sangat sederhana, sangat simpel. Jadi kita harus mengetahui kadar air. Semakin tinggi kadar air, berarti kandungan nutrisinya semakin sedikit. Begitu lur. Nah terus hubungannya apa mas dengan nutrisi atau dengan pakan ya? Jadi hubungannya begini lur. Jadi kalau kita memberikan pakan kepada ternak kita dengan kondisi masih segar seperti ini ya, kandungan airnya masih banyak, itu sebenarnya ya baik-baik aja, masih bagus-bagus saja. Cuma ya kurang ya. Jadi alangkah baiknya kita itu layukan dulu lur. Kita layukan dulu, kita biarkan dulu. Ya kita biarkan 1 malam atau ya 6 jam saja sebenarnya sudah cukup ya. Agar kandungan airnya itu berkurang ya. Minimal itu ya berkurang 10-20%. Nah, jadi kalau rumput odot ini segar, kita diamkan dulu sekitar 1 malam, itu nanti airnya menguap 10-20%. Nah jadi yang awalnya airnya itu 70%, kalau kita biarkan airnya bisa berkurang 20%, berarti tinggal 50%. Nah berarti kandungan nutrisinya atau kandungan bahan keringnya itu meningkat kan lur. Dari yang awalnya 30% meningkat menjadi 20%. Nah, jadi begitu. Jadi lebih bagus kan lur? Jelas lebih bagus. Nah, makanya banyak peternak itu kalau misalkan mereka ngarit ya atau ngambil rumput, itu biasanya rumputnya didiamkan dulu lur atau dijemur terlebih dahulu. Ya ada beberapa yang langsung diberikan pakan. Tapi lebih bagus lagi kalau misalkan rumputnya ini didiamkan dulu ya, agar kandungan airnya itu berkurang. Semakin berkurang kandungan air, otomatis bahan keringnya itu semakin banyak. Ini dibuang pancen wedus. Aduh. Ya. Jadi semakin berkurangnya kadar air, nutrisinya itu semakin bagus ya. Semakin meningkat. Nah jadi bisa dipahami ya lur, kenapa kita harus mengetahui kandungan kadar air pada pakan ya, supaya kita bisa menentukan lur. Semakin tinggi kadar air berarti nutrisinya itu semakin sedikit ya. Ya kalau misalkan ternak ini kebanyakan air, kan dia ya nutrisi yang diserapnya ya juga sedikit lur. Jadi mereka lebih menyerap air ya daripada nutrisinya. Nah jadi begitu lur ya. Jadi peternak juga harus paham masalah kadar air ya. Lebih baik rumputnya itu kita keringkan sebentar ya, agar kadar airnya itu berkurang. Semakin rendah kadar air, tentu bahan keringnya itu semakin tinggi. Otomatis daya cernanya juga lebih tinggi, protein yang didapat juga nanti akan lebih tinggi ya persentasenya. Jadi begitu lur video kita kali ini ya, membahas tentang kadar air dan alasannya kenapa bahan pakan yang kadar airnya rendah itu bagus untuk ternak. Bukan berarti yang bahan pakan rumput itu mengandung kadar air yang tinggi jelek ya lur, tetap bagus. Cuma dibandingkan dengan yang kadar airnya rendah itu berbeda ya. Jadi seperti itu lur video kita kali ini ya. Singkat, mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Dan kalau ada koreksi bisa ditulis di kolom komentar. Oke, sekian dari saya ya, Mifam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini, waduh saya pancen. Terus, nah oke.